Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 31. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 31 yang menyajikan tentang Kristus dan salibnya. Jawaban unik terhadap semua masalah dalam gereja terdiri dari 3 perikop, yaitu Kristus tidak terbagi-bagi ayat 10 sampai 17. Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah ayat 18 sampai 25, dan Kristus adalah hikmat kita, kebenaran, pengudusan dan penebusan ayat 26 sampai 31. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 9, Paulus mengesankan kita dengan fakta bahwa dalam ekonomi Allah, Kristus adalah inti yang unik atau satu-satunya. Dia menjadi segala sesuatu bagi semua orang beriman, dan Kristus diberikan kepada kita sebagai bagian kita, dan Kristus digarapkan ke dalam kita. Dalam ayat 10, Paulus mulai menanggulangi perpecahan-perpecahan di antara orang-orang Korintus. Pertama-tama ia memohon demi nama Tuhan kita, nama yang di atas segala nama, dan yang seharusnya menjadi nama yang unik
di antara semua orang berimannya untuk memelihara keesaan dalam Tuhan dan menghindari perpecahan-perpecahan. Kita perlu menjunjung dan meninggikan nama unik Tuhan kita dengan menanggalkan semua nama lain kecuali nama yang tertinggi ini. Bahkan Paulus tidak disalibkan karena mereka, dan mereka tidak dibaptis ke dalam nama Paulus. Kristus adalah yang disalibkan karena mereka, dan kaum beriman dibaptis ke dalam nama Kristus. Allah tidak memanggil kita ke dalam persekutuan manusia, doktrin-doktrin atau praktek-praktek. Kita telah dipanggil secara unik ke dalam persekutuan Putra Allah. Ini berarti kita telah dipanggil ke dalam realitas perwujudan Allah Tritunggal. Dalam persekutuan ini kita menikmati Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Dalam persekutuan ini kita juga menikmati kaum beriman, dan kaum beriman menikmati kita. Di samping itu Allah Tritunggal menikmati kita dan semua orang beriman lainnya di setiap tempat. Masalah pertama orang Korintus adalah masalah perpecahan. Perpecahan hampir selalu merupakan masalah pendahulu yang membawa masuk segala masalah lainnya di antara kaum beriman. Ini boleh dipandang sebagai akar segala masalah di antara kaum beriman. Karena itu, ketika menanggulangi segala masalah dalam gereja di Korintus, mata kapak Rasul terlebih dulu memotong akar ini, yaitu menanggulangi perpecahan di antara mereka. Kebajikan pertama dari tingkah laku kaum beriman yang bersesuaian dengan panggilan Allah ialah memelihara kesatuan roh itu dalam tubuh Kristus. Ketika Paulus mengatakan hal yang sama, yang ia maksudkan ialah Kristus dan Dia yang disalibkan. Kaum beriman di Korintus telah terpecah belah, terbagi-bagi secara keseluruhan. Mereka memerlukan perbaikan agar dengan indah sempurna bersatu kembali, sehingga di dalam keharmonisan memiliki satu pikiran, satu opini, mengucapkan perkataan yang sama, yaitu Kristus dan salibnya. Ketika kita semua membicarakan perkara yang sama, kita berada dalam opini yang sama. Jika kita ingin disenadakan dalam opini yang sama, kita perlu memiliki visi tentang kedudukan Kristus dalam ekonomi Allah. Kristus itu satu-satunya, tidak terbagi-bagi. Jika semua orang beriman menerima Kristus yang satu-satunya dan tidak terbagi-bagi sebagai satu-satunya inti, segala perpecahan akan tersingkirkan. Semua orang beriman dibaptis ke dalam nama Kristus yang mati tersalib dan bangkit kembali, yaitu dibaptis masuk ke dalam personanya. Ini menghasilkan satu kesatuan organik dengannya. Nama dan personanya yang unik tidak bisa digantikan oleh nama atau persona dari hambanya yang manapun. Dalam ayat 18-25, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib Kristus adalah sentral dalam perampungan ekonomi perjanjian baru Allah yang menghasilkan gereja melalui penebusan Kristus. Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan dan bermegah atas salib Kristus. Tetapi iblis menghasut para agamawan Yahudi dan filsuf-filsuf Yunani untuk menyebarkan berbagai ajaran hikmat duniawi guna menyia-nyiakan salib Kristus. Atas hal ini, Rasul Paulus sangat waspada. Perpecahan di antara kaum beriman di Korintus sebagian besar berasal dari latar belakang agama Yahudi dan filsafat Yunani. Ketika Rasul menanggulangi hal ini, dia khusus menekankan Kristus dan salibnya. Jika orang mengganti opini agama dan hikmat filsafat dengan Kristus dan membiarkan salib Kristus bekerja menanggulangi daging yang terkait dengan latar belakang apapun, perpecahan akan tersingkirkan. Kesenangan alamiah dan hikmat yang dijunjung tinggi manusia tidak dapat berdiri di hadapan Kristus dan salibnya. Kematian Kristus telah menjadi kekuatan Allah untuk menghancurkan iblis, memecahkan problem dunia, menghapus dosa, dan mengakhiri manusia yang telah jatuh, daging, hayat alamiah, dan ciptaan lama. Dengan kekuatan ini,
Allah dapat pula memecahkan problem peraturan-peraturan. Melalui satu kematian Kristus, semua problem dalam alam semesta telah dibereskan. Jadi, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah untuk menghapus perkara negatif dan melaksanakan rencananya. Paulus membuka ayat 30 dengan perkataan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Kaum beriman adalah ciptaan baru. Segala hakiki kita dan milik kita di dalam Kristus berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kita sendiri. Allah yang menaruh kita di dalam Kristus, yang memindahkan kita dari Adam ke dalam Kristus. Allah yang membuat Kristus menjadi hikmat kita. Kata tetapi pada permulaan ayat 30 menyiratkan suatu perbandingan kontras yang nyata dengan ayat-ayat sebelumnya. Di samping itu, berada dalam Kristus menyiratkan bahwa kini dalam Kristus kita berhikmat, kuat, dan terpandang. Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Paulus tidak mengatakan Kristus adalah hikmat bagi kita, melainkan mengatakan Kristus menjadi hikmat bagi kita. Ini menunjukkan bahwa pada suatu saat Kristus bukan hikmat kita, tetapi kemudian Ia menjadi hikmat bagi kita. Kristus tidak dapat menjadi hikmat bagi kita sebelum kita berada di dalamnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Allah menaruh kita ke dalamnya. Kemudian Kristus menjadi hikmat bagi kita. Sebagai hikmat, Kristus harus tiada henti-hentinya mengalir dari Allah kepada kita. Kristus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita sebagai 3 perkara penting dalam penyelamatan Allah. 1, kebenaran untuk masa lampau kita. Dengannya kita telah dibenarkan Allah, sehingga kita bisa dilahirkan kembali di dalam roh, mendapatkan hayat Allah. 2, pengudusan untuk masa kini kita. Dengannya kita berangsur-angsur dikuduskan di dalam jiwa kita, yaitu berangsur-angsur diubah di dalam pikiran, emosi, dan tekad kita oleh hayat ilahinya. 3, penebusan untuk masa kelak kita, yaitu penebusan tubuh kita. Dengannya tubuh kita akan ditransfigurasikan oleh hayat ilahinya, sehingga memiliki coraknya yang mulia. Karena Allah, kita bisa berbahagia dalam penyelamatan yang demikian lengkap dan sempurna, agar seluruh diri kita, roh, jiwa, dan tubuh secara organik bersatu dengan Kristus, dan Kristus menjadi segala sesuatu kita. Semuanya ini berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Demikian kita akan bermegah dan merasa mulia di dalam Dia, tidak di dalam diri kita sendiri. Saudari, Paulus kemudian menarik kesimpulan, karena itu seperti ada tertulis, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oleh Allah kita berada di dalam Kristus, dan Kristuslah yang menjadi hikmat bagi kita oleh Allah demi memenuhi segala keperluan kita. Sebab itu kita harus bermegah hanya di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, di dalam alamiah dan kedagingan kami ya Tuhan. Tuhan, kami memang sulit. Oh Tuhan, bisa sehati, sepikir, seia, sekata. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, namun Engkau memberi kami jalan. Tuhan, Kaulah solusi satu-satunya, sehingga kami diselamatkan dari segala bentuk perpecahan dan bergolong-golongan. Oh Tuhan Yesus, Kau telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan diri-Mu sendiri. Tuhan, hanya ada satu nama yang kami junjung tinggi, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama diri-Mu sendiri. Oh Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan, di dalam persekutuan ini, oh kami boleh menikmati Engkau sebagai persona kami satu-satunya. Tuhan Yesus, Kau juga, oh Tuhan, diwahyukan sebagai Kristus yang disalibkan. Kau yang tersalib menjadi kekuatan Allah dan menjadi hikmat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam salib-Mu lah
Oh Tuhan, ada kekuatan Allah yang membereskan segala persoalan-persoalan negatif di dalam seluruh alam semesta ini. Tuhan, dan ketika Engkau menjadi hikmat bagi kami, Engkau terus-menerus disalurkan ke dalam kami. Tuhan, sehingga kami boleh dibenarkan di dalam Dikau, hingga kami beroleh hayat-Mu. Bahkan hari ke hari Engkaulah pengudusan bagi kami. Tuhan, sehingga kami pada akhirnya mendapatkan penebusan. Syukur padamu Tuhan, atas firman-Mu pada pagi ini. Tuhan menyelamatkan kami dari kondisi, oh Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, beri kami anugerah-Mu, sehingga kami hari ke hari terbangun bersama di dalam hidup gereja hari ini. Syukur padamu Tuhan. Maha kuasa nama Yesus, sujud semua